Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan buka ayat firman Tuhannya satu ayat saja dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Saya bacakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih Kristus, pada pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bertumbuh sebagai seorang Kristen. Kita telah memulai kehidupan kekristenan kita dengan iman. Kita harus terus bertumbuh sebagai seorang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus percaya bahwa pertumbuhan rohani itu begitu penting dalam kehidupan kekristenan. Ya, karena itu benar-benar setiap orang Kristen harus menyadari betapa pentingnya pertumbuhan rohani itu dalam kehidupan imannya. Pertumbuhan rohani orang Kristen sangat jelas menjadi serupa dengan Kristus, suatu pertumbuhan karakter yang terus-menerus di dalam kehidupannya. Karena itu orang Kristen harus memperhatikan secara benar-benar dengan baik pertumbuhan rohaninya supaya sehat dan berakar kuat di dalam imannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang diperlukan setiap orang Kristen untuk pertumbuhan rohaninya? Yang pertama, rajin baca Alkitab. Kita lihat di dalam Matius 4 ayat ke-4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian. Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab ini bahwa Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus menjawab, ini ada satu tantangan yang dikatakan oleh iblis, ya. Dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Kita tahu bahwa Yesus sedang melakukan puasa supranatural selama 40 hari 40 malam lamanya. Dan Yesus sedang dicobai oleh iblis. Dan waktu dia berpuasa seperti ini, dia dalam keadaan manusia, bukan dia menyatakan keilahiannya. Maka ditantang oleh iblis supaya dia melakukan keilahiannya. Tapi Yesus tidak mau. Dan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Luar biasa, saudara. Dan saudara, ternyata puasa supranatural ini bukan hanya dilakukan oleh Yesus saja selama 40 hari 40 malam lamanya. Kalau kita lihat, ternyata dilakukan juga oleh Musa. Ya, Keluaran 34 ayat 8. Dan Elia, 1 Raja 9 ayat 8. Mustahil dapat dilakukan tanpa campur tangan Allah. Selama 40 hari 40 malam tidak makan. Ya, ada satu jemaat di gereja GBI
Bonagabe. Kemarin dia stres, saudara. Dia dari Buddha masuk Kristen. Saudaranya, keluarganya tidak memperhatikan dia. Waktu stres, terus diambil sama dari pemerintahan, yayasan pemerintahan. Mau ditaruh, diserahkan ke keluarganya. Keluarganya tidak mau menerima, saudara. Dia masuk di yayasan. Teman kita sama mau jenguk nggak bisa. Dengar kabar, dia mati. Matinya apa, saudara? Tidak mau makan, tidak mau minum. Bayangkan, saudara. Mungkin berapa hari saya nggak tahu. 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak akan mungkin kuat. Luar biasa Yesus. Dia melakukan puasa itu, persiapan dia untuk dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia begitu seriusnya sehingga ia berpuasa selama 40 hari 40 malam lamanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tadi katakan bahwa kita harus rajin baca Alkitab, yaitu firman Allah. Mengapa setiap orang Kristen harus rajin baca firman Tuhan? Ya. Dikatakan dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Ya. Di sini Paulus tidak berkata bahwa kamu pingsan atau sakit, tetapi mati. Kematian seperti apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Kematian yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 1 adalah kematian rohani. Setelah orang percaya kepada Kristus, rohnya yang mati dihidupkan kembali oleh Allah. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Roh orang Kristen yang sudah hidup, dihidupkan oleh Allah, membutuhkan firman Tuhan supaya hidup dan berfungsi normal. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus rajin baca firman Tuhan. Ini bukan kata saya, bukan karena Pak Beni sebagai gembala. Ini firman Tuhan yang sudah jelas-jelas menerangkan bagi setiap kita. Rohnya yang tadi mati sudah dihidupkan oleh Allah, dan rohnya itu membutuhkan firman Tuhan yang hidup supaya dia bertumbuh, supaya dia kuat. Dan itu kita perlukan. Kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita harus benar-benar rajin baca firman Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau sehat dalam rohani kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan di helmkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menjadi guru, untuk menyatakan kesalahan, mengoreksi, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran pedoman. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Nasi hanya menghidupi manusia jasmani saja, bukan menghidupi manusia rohani kita yang telah mengalami kelahiran baru. Ya, setiap kita membutuhkan makanan jasmani setiap hari. Kita juga memerlukan makanan rohani, yaitu firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu, orang Kristen harus benar-benar aware dalam dirinya untuk membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, maka dia akan mengalami pertumbuhan rohaninya. Dengan membaca firman Tuhan, semakin membantu memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh angin pengajaran yang tidak benar. 1 Petrus 2 ayat 2. Jadi sama seperti bayi yang mau lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni,
dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Banyak orang Kristen berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Lihat Ahok, gubernur kita dulu. Dia begitu sibuknya melayani warga-warganya yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya dengar begitu sibuknya, tapi dia tetap memberikan dirinya untuk membaca firman Tuhan. Dan juga rasul-rasul dalam Alkitab, dan juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam gereja, mereka punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Banyak orang Kristen mengatakan, tentu saja penginjil dan pendeta mempunyai waktu untuk membaca firman Tuhan. Emang gak ada kerjaan? Kerjanya aja membaca Alkitab? Pasti ada. Kerjanya sibuk, juga melakukan segala aktivitas, mungkin mengunjungi jemaatnya, ya sama sibuknya. Tapi ada waktu dia untuk membaca firman Tuhan. Sedangkan kami bekerja dari pagi hingga malam hari. Bagaimana mungkin mempunyai waktu untuk membaca firman Tuhan? Biasanya orang Kristen suka ngeles gitu, ya, kalau disuruh untuk membaca firman Tuhan. Saudara dikasih waktu 24 jam. Emangnya saudara kerja terus tuh, sibuk terus dari pagi hingga malam, sibuk nggak ada waktunya istirahat? Nonsen saudara. Pasti ada waktunya istirahat. Dalam istirahat itu pasti ada. Mungkin waktunya waktu makan siang, ya biasa jam 12 sampai jam 1. Di sela-sela itu saya selesai. Masa sih nggak bisa baca firman Tuhan? Saya tidak menyarankan saudara baca firman Tuhan begitu banyak, tapi sedikitnya saudara ada aware di dalam diri saudara untuk membaca firman Tuhan. Karena roh kita sudah hidup, kita membutuhkan firman Tuhan yang hidup itu. Bagaimana mungkin roh kita bisa hidup dan kuat kalau tidak diisi oleh firman Tuhan? Kalau kita lihat dalam Alkitab, rasul-rasul juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai di dalam gerejanya, mereka lebih sibuk. Mereka punya waktu untuk membaca firman Tuhan, bahkan banyak sekali. Jadi berarti atau tidak ada waktunya, bukan penyebabnya. Masalahnya adalah kita mau tidak memberi diri waktu untuk duduk diam membaca firman Tuhan. Seperti Maria dengan rendah hati meluangkan waktunya untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataannya. Lukas 10 ayat 13. Sediakanlah waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita tidak boleh berkompromi dengan makanan rohani kita. Kita harus isi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mau bertumbuh. Nah, kalau kita lihat sesibuk apapun pekerjaan kita, kalau sudah lapar, niscaya kita akan mengesampingkan pekerjaan tersebut. Kita akan mati, kita akan makan. Kok dengan tubuh kita mau dengan aware? Kalau kita tidak makan, pasti kita tidak kuat, lemas, jatuh. Kenapa? Dengan membaca firman Tuhan saudara tidak memberikan waktu, padahal itu butuh diisi oleh firman Tuhan. Begitu pentingnya dengan jasmani saudara aware untuk mau memperhatikan makan makanan jasmani itu supaya kuat, supaya tidak sakit, supaya tidak lemes. Tapi kenapa kepada makanan rohani itu saudara tidak mau memberi waktu untuk diri saudara diisi oleh kebenaran firman Tuhan? Ya, janganlah kita dalam membaca firman Tuhan seperti orang dalam satu minggu 14 piring sekaligus, lalu 6 hari berikutnya berpuasa. Coba bayangkan kalau kita pada hari ini
Kita makan 3 hari, besoknya berapa hari, 2 hari saudara tidak makan. Gimana saudara? Pasti lemas, pasti sakit. Ya, maka itu saudara, kita harus benar memperhatikan. Kalau baca firman Tuhan seperti itu, orang yang makan 14 piring, lalu 6 harinya berikutnya dia berpuasa, tidak akan bertumbuh rohani kita, tidak akan sehat dan normal. Kita harus baca dengan sebaik-baiknya. Kita harus baca dengan rutin setiap hari di dalam hidup kita. Rohani kita perlu diberi makan, yaitu firman Tuhan, supaya sehat. Jika tidak, mati. Tidak ada makanan rohani yang terjadi, mati lagi saudara. Tuhan sudah berikan rohani kita hidup, dan itu tidak kita lakukan dengan kita mengisi firman Tuhan. Jangan tunda lagi saudara untuk makan makanan rohani. Bacalah secara teratur firman Tuhan setiap hari, supaya kerohanian kita bertumbuh saudara. Ya, teratur setiap hari, jangan sampai bolong-bolong. Ya, siapa yang di sini sudah membaca firman Tuhan dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara? Aware dalam diri kita secara pribadi. Ya, mungkin hari ini saya baca, besoknya nggak baca, besoknya lagi nggak baca. Gimana mau bertumbuh saudara? Firman Tuhan itu makanan rohani yang sangat bergizi untuk roh kita secara pribadi saudara. Ya, mungkin waktu saudara membaca firman Tuhan tidak bisa ada waktunya. Waktunya pagi tidak bisa, siang tidak bisa, waktu malam sebelum tidur saudara berikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Terserah saudara membaca berapa banyak. Kalau saya setiap pagi habis berdoa pagi, saya baca firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, satu pasal setiap hari. Penting saudara. Makanya banyak ada orang Kristen, ketika ditanya siapakah Yesus, mereka tidak tahu, tidak bisa menjawab. Pada orang Kristen itu udah 15 tahun dia percaya Kristus dan ada di dalam gereja, masa tidak tahu? Apakah dia pernah membaca Alkitab? Mungkin dia tidak pernah membaca Alkitab. Kalau dia sudah membaca Alkitab, dia pasti tahu siapa itu Yesus, firman Allah yang telah menjadi manusia. Banyak sekali di dalam Alkitab itu yang menjelaskan siapa Yesus. Nah, kalau kita tidak membaca firman Tuhan setiap hari secara teratur, maka rohani kita tidak bertumbuh, maka kita tidak bisa menjadi berkat. Jadi jangan tunda saudara. Pada hari ini saudara harus belajar memperhatikan, membaca firman Tuhan secara teratur setiap hari. Terserah saudara membacanya berapa pasal. Mungkin saudara bisa baca 1 pasal, tidak apa-apa. Yang penting makan, yang penting diisi ya di dalam roh saudara itu firman itu, supaya saudara bertumbuh. Kalau saudara mau bertumbuh, bacalah firman Tuhan. Kalau saudara tidak mau bertumbuh, urusan saudara-saudara. Bagaimana saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani yang kuat, yang sehat, sehingga bisa hidup dengan lebih baik lagi dalam kehidupannya, kalau tidak memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Mulai sekarang kita belajar saudara, memberikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, pertumbuhan rohani kita, apa yang harus kita lakukan? Kedua, rajin berdoa. Dalam Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terjemahan bahasa Alkitab sehari-hari lebih jelas lagi. Setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya, supaya mereka
Selalu berdoa, jangan putus asa. Selalu berdoa, jangan putus asa. Ketika tidak dijawab doanya, putus asa, gak mau berdoa lagi. Ketika diputuskan pacarnya, malas ngambek, tidak lagi mau berdoa. Jangan putus asa. Harus terus dia berdoa, selalu berdoa. Saudara, kita perlu tahu, setiap orang Kristen itu yang ingin mengalami pertumbuhan rohaninya harus rajin berdoa. Karena kehidupan rohani dan pertumbuhan rohani sangat bergantung dari doa. Doa merupakan satu hal yang sangat penting dalam pertumbuhan rohani orang Kristen. Tingkat kemajuan rohani orang Kristen itu sangat ditentukan oleh kekuatan doa. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kristus telah memberikan satu teladan kepada orang percaya dengan kehidupan doanya. Sesibuk apapun, Yesus tidak pernah mengabaikan jam-jam doanya. Loh, kita ya, ketika kita diberkati Tuhan begitu rupa, kita tidak pernah lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kita belum dijawab, ada kesulitan, kita berdoanya siang malam begitu rupa, saudara. Ya, ada jam waktu. Kita lihat Yesus telah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan jam-jam doanya. Apakah saudara memperhatikan diri saudara untuk benar-benar menekuni hidup saudara untuk berdoa kepada Tuhan? Sepele, tapi itu berarti benar untuk pertumbuhan rohani saudara. Jadi saudara semua perhatikannya dengan sebaik-baiknya. Ya, Yesus sangat disiplin membangun persekutuan yang karib dengan Bapa di surga. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus bosan dan jenuh berdoa. Kita kalau sudah tidak dijawab oleh Tuhan doanya, kita jadi jenuh, kita jadi bosan, kita jadi malas. Padahal doa itu begitu pentingnya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas, bosan kita untuk berdoa. Berikan waktu saudara untuk berdoa. Dengan berdoa itu ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Yesus berdoa secara teratur pada pagi kala masih gelap. Bayangkan saudara, masih gelap, Yesus sudah bangun, Yesus sudah memberi dirinya untuk berdoa. Untuk kita, ya, masih tidur, masih ngorong, itu suara sudah dengar bunyi, saudara masih ngorong, masih aware untuk tidur, memberikan waktu saudara untuk tidur. Bangun untuk berdoa kepada Tuhan, saudara. Ini sangat penting, saudara. Jangan duluan mereka yang berdoa, tapi kita malah diam, enak tidak berdoa kepada Tuhan. Ya, saudara, pagi-pagi kadang-kadang jam 3 atau jam 4 saya berdoa. Saya lakukan pujian, penyembahan. Bisa-bisa sampai 1 jam saya berdoa kepada Tuhan. Ya, tetapkan hari saudara kita berdoa waktu. Kita pagi hari berdoa, memberikan waktu kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Saya pernah ngomong dengan adik kita, adik saya, saudara ya. Saya bilang, jangan sering-sering curhat sama manusia, curhat sama Tuhan. Bahasanya kan begitu kita kan, curhat kepada orang duluan, baru curhat kepada Tuhan. Terbalik saudara, curhat dulu kepada Tuhan, baru curhat kepada manusia. Harusnya seperti itu. Kita lebih senang curhat kepada orang dulu. Nangis sampai nangis, gimana bu ya, gini ya, gitu. Loh, sama Tuhan, Tuhan
setiap doa saudara, setiap pergumulan saudara. Mengapa saudara tidak lebih dulu menyerahkan waktu meminta kepada Tuhan? Ya, kadang-kadang kita harus perhatikan itu dengan baik, jangan sampai terbalik saudara. Karena itu tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kata tetap berarti tidak berubah, tidak berpindah, tetap di tempatnya. Jadi itu berdoa secara simultan, terus menerus, tiada berkeputusan. Banyak orang Kristen ketika tidak dijawab doanya oleh Tuhan, mereka tidak mau lagi berdoa. Mereka pikir percuma, tidak ada hasilnya. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab setiap doa umatnya. Tujuan dari berdoa adalah bukan hanya memperoleh apa yang kita butuhkan, tetapi tujuan dari doa adalah menjalin hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Kalau kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, itu satu anugerah yang luar biasa, yang dahulunya kita jauh, tetapi sekarang sudah dekat. Dan biarlah itu kita menjalin hubungan kita dengan baik setiap hari lewat doa kita kepada Tuhan. Jangan karena tidak dijawab doanya, saudara tidak lagi mau berdoa. Pada doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Bayangkan kalau napas kita berhenti, kita mati. Dan demikian juga kalau kita tidak memberikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan, maka rohani kita akan mati. Saudara, betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai oleh karena tidak dijawab, oleh karena tidak mendapatkan sesuatu, kita tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita tidak dijawab Tuhan oleh Tuhan doanya? Kita kan harus koreksi. Jangan nyalain Tuhan aja melulu. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mau jawab doa saya. Padahal harus dilihat Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat kita, bukan? Kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita, tapi Dia tahu apa yang saudara butuhkan hari ini dan besok. Jangan kita menyalahkan Tuhan, tapi koreksi diri kita. Kenapa tidak dijawab oleh Tuhan? Itulah harusnya bijaksana, sehingga akhirnya kita tidak lagi berhenti berdoa, tapi terus berdoa dan semangat di dalam doa. Apapun yang terjadi keadaan kita, tetap berdoa kepada Tuhan. Mempunyai semangat spirit untuk saudara berdoa. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya begitu bersemangat pagi-pagi. Kalau tidur malam saya jam 7, supaya saya bisa bangun pagi-pagi. Kadang jam 2, kadang jam 3, kadang jam 4. Kalau Tuhan bangunkan saya jam 3, jam 2 saya bangun berdoa. Pujian, penyembahan. Kadang berlutut, kadang sujud menyembah seperti itu. Saya berdoa dengan penyembahan saya kepada Tuhan. Saya begitu semangat saudara kalau datang kepada Tuhan. Ya. Karena itu penting. Saya jangan sampai terputus doa saya kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara saya tahu, di sini semua banyak yang sehat. Ya, sehat. Berikan waktu saudara kepada Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Saudara, saya punya penyakit 5. Penyakit 5 saudara. Saya penyakit mah, sakit diabetes, sakit darah tinggi, sakit pinggang, sakit gatal. Kalau gatal itu luar biasa saudara. Saya jadi mengerti apa yang di Alkitab itu air waktu gatal. Waduh, mintanya ampun. Kalau malam udah buat terlalu, nggak ada obatnya. Makan obat tergatal lagi saudara. 5 penyakit 5 saudara. Diabetes saya waktu diperiksa kemarin, berapa saudara? 271. Tinggi banget. Sebelum COVID itu normal, setelah COVID tinggi banget.
Waktu saya mau divaksin, saudara, tidak bisa divaksin. Waktu divaksin Keramat Jati itu, saya semangat datang untuk divaksin. Sampai di sana dilihat dokternya, Pak, gula darah Bapak 400. Kaget saya, saudara. Tapi saya nggak melayang tuh jalannya. Teman saya yang 20 tahun dia bilang, katakan kalau 400 kamu akan layang. Tapi akhirnya saya bisa divaksin AstraZeneca sampai 2, saudara. Itu anugerah Tuhan. Saudara, kalau saya tidak hidup di dalam doa, 5 penyakit itu saya bisa stres, saudara. Saya jadi orang gila, saudara. Gak tahan menghadapinya. Saya memang terus berusaha. Ada teman saya sakit diabetes itu sampai tinggi. Sekarang dia kupingnya tidak mendengar dua-duanya. Udah tahu sakit, pantangannya tidak jaga, saudara. Minum kopi sampai 5 kali. Kopi yang manis, saudara. Saya bilang kurangin, dia tidak mau kurangin. Tetap makan, dia kupingnya sampai sekarang tidak mendengar, saudara. Ya. Jadi saudara, yang dikasih Tuhan Yesus, saya ada sampai saat ini karena doa saya yang saya naikkan persembahkan kepada Tuhan setiap pagi, setiap hari. Kalau tidak sudah kolek, saudara. Ya, saudara. Jadi kita perlu untuk berdoa setiap hari itu dengan begitu rupa datang kepada Tuhan. Jangan karena sesuatu hal saudara abaikan doa itu. Doa itu penting, doa itu nafas hidup orang Kristen. Kalau tidak ada doa itu, saudara akan lemah. Saudara tahu, kita di dalam hidup kita berhadapan dengan siapa? Kuasa kegelapan, musuh kita, musuh Allah. Ya. Dan dia mengancam kita setelah kita menjadi orang Kristen. Mengancam kita begitu rupa dengan sasaran utama yang adalah kita. Dan dia juga berusaha dengan segala cara untuk menghancurkan kita tanpa ampun. Dengan apa kita harus melawan setan itu, saudara? Peperangan kita dengan setan itu seumur hidup kita. Ketika kita masih hidup, kita masih berperang. Setelah mati kita tidak lagi berperang. Tapi waktu kita masih hidup, kita terus berperang kepada setan, saudara. Maka itu, saudara, doa itu menjadi senjata utama melawan setan. Maka itu saudara, Tuhan Yesus menginginkan saudara dekat kepada Tuhan agar saudara tidak terjerat kepada setan. Kita tidak dapat mengalahkan setan itu dengan berpikir positif, menggertakkan gigi, bekerja keras, atau membuat ikhlas yang paling tulus untuk berbuat baik. Setan tahu kekuatan kita, setan tahu kelemahan kita, setan tahu hal-hal yang kita sukai dengan dosa. Kita tidak bisa melawan kekuatan setan itu, menghancurkan kekuatan pengaruhnya dengan kekuatan kita, harus dengan doa. Maka itu saudara, menjadi penting. Jangan karena hanya tidak dijawab doanya, saudara tidak lagi berdoa. Pada doa itu menjadi satu alat yang ampuh melawan setan. Segala siasat, segala serangan kita bisa patahkan dengan kuasa doa itu yang menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, saya dulu jadi teman setan. Sering saya bakar kemenyan di rumah setiap malam Jumat, ada dari papa saya. Setelah saya bertobat, saya tinggalkan semua. Setan itu jadi musuh saya kok. Setiap malam setiap malam jam 12 saya berdoa, saudara. Banyak diganggu. Kadang-kadang diganggu. Terang-terang. Lagi sedangnya pujian, penyembahan begitu. Ini botol aqua dilempar. Kaget saya lihat. Apaan ya? Saya doa terus. Diganggu, saudara. Selalu diganggu. Ada teman saya yang bisa ngelihat, dia katakan itu kakek tua mau minta air, ngapain?
Ya. Setiap malam jam 12 saya coba berdoa. Itu di tembok waktu saya berdoa, itu tembok semua pada kelihatan. Muka-mukanya serem, setan pada keluar. Adik saya sudah takutan, saudara. Keluar muncul gitu. Terus muncul binatang kayak kayak kucing bergerak, saudara. Mengganggu. Saya nggak mau pusing. Saya mau berdoa pada Tuhan. Diganggu terus, saudara. Ya, saudara. Waktu jam 12 saya ingat waktu berdoa itu. Lalu di atas genteng itu, diganggu. Saya berdoa, saudara. Dalam nama Yesus aku ikat patahkan kuasa dan kekuatan. Di dalam nama Yesus aku perintahkan kau pergi. Diam bersih, saudara. Gak ada lagi. Waktu malam Tuhan kasih mimpi saya. Waktu saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus aku ikat. Itu kayak rodeo dengan tali. Setan yang ada di atas genteng rumah saya itu buaya, saudara, bentuknya. Saya ikat, itu diikat ke guling-guling. Saya lempar langsung ke kali, saudara. Betapa luar biasanya doa kita itu menjadi doa yang berkuasa. Jadi benar-benar penting kita harus memperhatikan doa kita itu. Jangan sampai kita abaikan. Karena doa itu kekuatan bukan hanya diri kita, tetapi melawan setan, kuasa kegelapan yang selalu mengganggu kita, yang selalu ingin menghancurkan, selalu ingin membuat kita jauh dari Tuhan. Kita harus melawan dia dengan doa. Doa yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam rohani kita, saudara? Karena itu, saudara, jangan kita mengabaikan doa kita. Tetaplah berdoa, dijawab atau tidak dijawab. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Terus menerus tiada berkeputusan. Jangan biarkan malas, bosan, jenuh mengalahkan waktu saudara yang sangat berharga, melebihi emas dan perak saat datang kepada Tuhan. Jangan hanya karena malas, bosan, jenuh, saudara benar-benar tidak mau datang kepada Tuhan. Biarlah saudara memiliki hati yang selalu rajin berdoa setiap hari. Karena itulah pertumbuhan rohani kita diletakkan di dalam doa kita. Yang ketiga, rajin beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan jangan lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan, sebab kita tidak tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saya harap di sini tidak lalai ya untuk beribadah. Di sana tidak lupa kita harus lebih setia kita beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, ajak teman-teman saudara yang sudah tidak lama lagi ke gereja supaya dia datang ke gereja. Ajak supaya dia bisa mengalami kasih kuasa Tuhan. Kalau kita sudah diingatkan, kita terus setia, biarlah hendaknya kita bawa teman-teman kita itu datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu tuh mau memberikan pertumbuhan rohani, saudara. Setiap orang Kristen beribadah itu adalah bagian dari orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan menjadi miliknya. Kegiatan beribadah yang rutin itu jangan dijadikan hal yang tidak menyenangkan. Harusnya menyenangkan, sukacita datang beribadah kepada Tuhan. Cuma 2 jam, saudara. Ada 2 jam nggak Pak? Ibadah di sini. Kalau kamu jalan di sana kemari 2 jam lebih, saudara senang.
Kau beribadah tidak senang. Hanya 2 jam waktu saudara memberikan waktu saudara beribadah kepada Tuhan. Ya, sekarang ini kan zamannya COVID. Heran loh jemaat Tuhan. Sudah datang ibadah, nggak mau pada datang. Takut, karena ada COVID. Tapi kamu berani. Padahal kalau di gereja kan ada dijaga, sekatnya ada di budinya, bersihkan dulu. Sebelum ibadah udah ibadah dibersihkan lagi, saudara. Pada takut. Ya, kalau kita benar-benar serius ibadah kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak jaga, saudara, dalam ibadah kita kepada Tuhan. Ya, janganlah kita malas, saudara, kita beribadah kepada Tuhan. Dalam Markus 7 ayat 6 dikatakan, jawab kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajaran adalah perintah manusia. Beribadah harus disertai dengan hati yang terarah pada perintah Tuhan, bukan pada fokus pada perintah manusia, sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang timbul dari hati kita, dinyatakan dalam sebuah perbuatan. Tujuan ibadah kita apa sih? Untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan, karena Dia yang layak menerima pujian dan hormat bagi kita. Tujuan ibadah kita kepada Tuhan bukan untuk kepuasan batin kita, tetapi untuk menyenangkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik, kita patut menyenangkan dengan diri kita, datang menyembah kepada Tuhan yang hidup, yang ajaib. Saudara, yang kita belajar untuk menyenangkan hati kita kepada Tuhan dalam ibadah kita. Maka saudara, waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita harus memperhatikan diri kita dalam menyembah dengan benar. Bukan hanya secara fisik, tetapi hati yang harus diperhatikan dalam kehidupan kita. Tuhan itu kudus. Tuhan itu menghendaki agar kita datang ke hadapannya dalam kekudusan. Sebelum kita datang kepada Tuhan, waktu kita mau menyembah kepada Tuhan, kita harus belajar untuk mengoreksi diri kita secara pribadi. Sebelum kita datang kepada Tuhan, di rumah masing-masing, mengoreksi diri kita. Apakah kita ada kebencian, ada marah, ada dosa? Itu harus diselesaikan. Bagaimana ibadah kita berkenan kalau kita datang masih dalam keadaan yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak sesuai di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan ingin setiap kita beribadah dalam kekudusan. Karena Allah itu kudus. Kita perlu dalam kekudusan kita. Kita tidak mungkin lepas dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saudara, berikan hati saudara untuk memuji Tuhan dengan hati yang bersih, tanpa ada salah, tanpa ada dosa, tanpa ada marah, tanpa ada kebencian. Benar-benar dibersihkan sehingga kita layak memuji menyembah Tuhan dan mendapatkan berkat dari setiap ibadah kita kepada Tuhan. Jadi saudara, kita harus memperhatikan dengan benar dan baik-baik setiap ibadah kita kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, bukan tubuh atau hidup lama, tapi manusia baru yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga tubuh atau hidup baru yang beribadah kepada Tuhan adalah tubuh hidup baru yang terus-menerus dibaharui dari kesehari ke sehari. Ibadah kita tidak akan berkenan jika tidak didasari dengan hidup yang dibaharui. Sehingga penyembahan kita menjadi baik dan benar. Bukan karena bentuk, bukan karena lagu yang berkenan kepada Tuhan ibadah kita, tetapi diri kita
apakah sudah dibaharui oleh Tuhan? Apakah kita sudah membaharui? Maka itu kita harus terus baharui hidup kita setiap hari, sehingga kita memberikan persembahan yang kudus, yang tak bercacat, ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hari ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini adalah nasihat dari Paulus kepada adik-adiknya, juga kepada kita sekalian. Intinya adalah agar kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah kita sudah melatih diri kita tekun beribadah? Kalau sudah, kita harus semakin giat melakukannya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kedor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Ibadah kita yang kita tekuni tidak terbatas dalam ibadah persekutuan jemaat, tetapi ibadah kita secara pribadi kita harus lakukan juga dalam kehidupan kita, supaya pertumbuhan rohani kita menjadi sehat dan kuat dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saudara biasa melakukan ibadah saudara? Ya, bukan hanya di tempat ini saudara sukacita, tapi waktu sendiri menghadap Tuhan, saudara suka atau tidak saudara beribadah kepada Tuhan? Pagi pujian, penyembahan, baca firman, renungkan firman Tuhan. Mungkin kalau ada keluarga, berikan waktu keluarga kita masing-masing, waktu kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita sadari, kita meresponi ibadah kita kepada Tuhan itu memberikan pertumbuhan rohani kita. Jadi kita harus benar-benar semangat dalam ibadah kita, sukacita kepada Tuhan. Seberapapun yang hadir saudara, tetaplah sukacita, karena Dia hadir dalam setiap ibadah kita. Amin. Tuhan itu hadir, walaupun kita tidak bisa melihat, Dia hadir. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, Dia akan disenangkan. Dia senang melihat kita datang dengan hati yang sungguh kepada Tuhan, beribadah kepada Dia, menaikkan setiap pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita harus meresponi dengan sungguh-sungguh dan baik ibadah kita kepada Tuhan. Jangan main-main. Ya, saudara, saya pernah di persekutuan doa sama Theo hari Jumat. Waktu ibadah datang, ibu-ibu itu datang ibadah. Ibadah enggak, yang lain pujian, penyembahan, doa, dengar firman Tuhan. Main handphone, kutak-katik gitu. Loh, dia datang itu tujuannya apa? Untuk dengar firman Tuhan atau main handphone? Kalau main handphone ya lebih baik di rumah. Kalau tujuannya datang beribadah, ya beribadah, memberikan hati saudara kepada Tuhan. Masa sih 2 jam aja saudara tidak berikan waktu? Handphone itu saudara taruh, tidak dibuka-buka, tidak dimain-mainkan. Saya tidak pernah saudara. Setiap ibadah itu handphone bunyi, saya kagak mau saya buka. Selesai, saya baru buka, saudara. Karena saya mau ibadah kita sebila saya kepada Tuhan. Ya, saya aneh loh saudara, lihat jemaat itu masih mending jemaat. Ada gembala sidang yang panggil gembala di situ di depannya, dia main handphone, tentang, jemaat ngeliatin. Jadi contoh nggak, jadi teladan nggak ke saudara? Nah, saudara. Jadi jangan kita main-main. Ibadah kita itu mendatangkan berkat bagi kita. Kita fokus, kita berikan kepada Tuhan. Kalau tidak, itu berarti setengah tiang. Kita tidak sepenuh hati kepada Tuhan.
Kalau kita sudah datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, kita serahkan hati kita kepada Tuhan dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Ya, kita pentingkan saudara. Maka apa saya katakan? Kita harus meresponi ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, perlu tahu, sebab kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Ya. Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Belum pernah ada seorang manusia yang dapat menjalankan hukum Taurat secara sempurna. Jika satu tidak dia bisa jalankan, maka gagal total. Maka manusia itu akan kena kutuk. Bersyukurlah karena kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat oleh karena Kristus. Kita bisa menikmati hidup kita yang bebas dari hukum Taurat itu, saudara. Kita juga telah dimerdekakan dari dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Setiap manusia sudah terikat dari dosa. Kalau dia sudah terikat menjadi dosa, dia dikukung dalam dosa dan menjadi hamba dosa, dia tidak akan melepaskan dirinya selama-lama dalam dosa. Kalau bukan Kristus yang mati di atas kayu salib membebaskan kita dari dosa, kita akan tidak bisa lepas dari dosa. Dan kita juga telah dimerdekakan dari kuasa kegelapan. Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kelemahannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kristus telah membebaskan kita dari kuasa iblis. Iblis tidak lagi berkuasa atas orang yang telah menjadi milik Kristus, sebab telah terjadi perubahan hak kepemilikan atas hidup orang yang telah diselamatkan dari iblis kepada Kristus. Prosesnya, saudara, seperti kita mentransfer sejumlah uang ke bank orang lain. Uang yang semula ada pada kita, lalu uang itu sudah berpindah ke tabungan orang lain. Demikianlah, iblis tidak lagi punya kuasa untuk menentukan nasib hidup orang percaya. Saudara, berkat yang sudah saudara terima, kita dibebaskan dari hukum Taurat, kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari kuasa kegelapan. Luar biasa, puji Tuhan karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Masa sih kita tidak respect dalam ibadah kita kepada Tuhan? 2 jam waktu saudara berikan waktu kepada ibadah Tuhan. Saudara tidak prepare, tidak memberikan dengan sungguh hati, bermain-main. Saudara sih tidak, Tuhan sih tidak marah, saudara. Yang rugi saudara tidak mendapatkan berkatnya. Marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Bila ibadah kita mau mulai dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Marilah saudara, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pada bagian terakhir khotbah ini saya akan mengatakan sesuatu bahwa marilah kita bertumbuh dalam kerohanian kita dengan membaca firman Tuhan dan juga rajin berdoa, rajin beribadah. Semua itu harus dilakukan dengan hati yang tulus jika benar-benar kita rindu untuk bertumbuh dalam kerohanian kita. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita mau angkat pujian kita, mau cinta Yesus selamanya.